Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang aplikasi pemrograman visual yang interaktif dan menyenangkan. Aplikasi yang akan kita gunakan yaitu aplikasi Scratch. Di mana dengan aplikasi ini kita bisa membuat animasi, permainan, dan kreasi menarik lainnya seperti media pembelajaran yang interaktif dan tidak membosankan bagi siswa. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa aplikasi ini dikembangkan oleh MIT Media LAB dan bisa menjadi pilihan bagi programmer pemula untuk melatih computational thinking. Langsung saja kita berkenalan dengan Scratch. Kali ini kita akan menggunakan yang versi online. Insya Allah kita akan mencoba juga dengan versi offline-nya. Baik, langsung saja kita buka browser kita. Lalu kita menuju ke scratch.mit.edu. Jika sahabat belajar baru pertama kali mencoba dan belum pernah join di aplikasi ini, maka tampilannya seperti ini. Tapi jika sudah pernah join, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Insya Allah kita akan belajar cara join atau bergabung di Scratch-nya. Untuk memulai membuat project, bagi yang belum join, kita klik yang Start Creating ini. Kalau yang sudah join, klik yang Create ini. Untuk tampilan awalnya juga berbeda ya, untuk yang sudah join dengan yang belum join. Kita gunakan yang sudah join saja. Ini adalah tampilan ruang kerja Scratch. Yang pertama, bagian ini adalah bagian menu. Di sini ada menu Settings, menu File, dan menu Edit. Lalu ini title bar tempat untuk memberi dan menampilkan judul project yang kita buat. Berikutnya ini tombol Share, digunakan untuk membagikan project yang kita buat. Lalu si project page ini digunakan untuk melihat halaman project yang sedang kita kerjakan. Lalu ini tombol tutorial untuk menampilkan tutorial-tutorial pembuatan project di Scratch. Dan kita bisa belajar mandiri dari tutorial-tutorial yang disediakan ini. Lalu ini untuk melihat project-project kita yang pernah kita simpan. Dan ini adalah akun kita. Baik, kita lanjut ke kiri lagi. Ini adalah Programming Palette. Programming Palette ini terdiri dari 3 tab, yaitu tab Kode, tab Customs, dan tab Sound. Tab Kode adalah bagian yang digunakan untuk memprogram sprite dalam melakukan dan mengatakan sesuatu. Sedangkan sprite adalah karakter yang digunakan sebagai objek program. Dalam contoh ini adalah seekor kucing. Tab Kode terdiri dari 9 kategori yang dilambangkan oleh lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Pertama ada motion yang diwakili lingkaran berwarna biru. Motion ini berisi blok yang memberikan perintah untuk menggerakkan sprite. Berikutnya, looks biru tua ini. Look berisi blok yang memberikan perintah berhubungan dengan tampilan karya yang dibuat. Lalu ada sound. Bagian sound berisi blok yang memberikan perintah berhubungan dengan suara. Berikutnya events. Bagian ini berisi blok yang memberikan perintah untuk merespon kejadian-kejadian yang ada. Contohnya yang terjadi jika mengklik mouse atau menekan salah satu tombol di keyboard dan lainnya. Lalu, bagian kontrol. Bagian ini berisi blok yang memberikan perintah untuk mengontrol kondisi sprite dan perulangannya, seperti sprite berjalan, berpindah ke posisi tertentu, dan lain sebagainya. Lalu bagian sensing. Bagian ini berisi blok yang memberikan perintah mendeteksi objek atau benda lain, seperti pengaturan sprite jika menyentuh objek lain, atau warna lain, atau posisi dengan jarak tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah operators. Bagian ini berisi blok yang memberikan perintah untuk melakukan operasi matematika di karya yang dibuat. Berikutnya, yang kedelapan ada variabel. Bagian ini berisi blok yang dapat digunakan untuk membuat variabel baru yang dibutuhkan untuk karya yang dibuat. Lalu yang terakhir ada bagian My Blocks. Berisi blok yang dapat digunakan untuk membuat blok coding baru untuk membantu pengerjaan karya yang dibuat. Berikutnya kita beralih ke tab Custom. Bagian ini digunakan untuk mengedit bentuk atau pose sprite atau objek yang digunakan. Contohnya seperti ini. Berikutnya tab Sound. Tab ini digunakan untuk mengedit suara sprite yang ada. Berikutnya kita ke bagian lain, yang ini. Bagian ini bernama Script Area. Digunakan untuk meletakkan dan menyusun blok-blok yang digunakan. Dalam pengkodingan di aplikasi ini, kita cukup melakukan drag and drop pada blok-blok yang ada. Seperti ini contohnya. Berikutnya bagian ini. Bagian ini dinamakan stage.
tempat di mana visualisasi ditampilkan dari semua program yang kita buat di script area, dari background sampai animasi sprite-nya. Kemudian 3 tombol di sini dinamakan Control View Stage. Yang ini untuk tampilan stage kecil, yang tengah untuk tampilan sedang, dan ini untuk full screen. Berikutnya ke bagian bawah. Bagian ini kita sebut saja Control Sprite. Di sini kita bisa menentukan koordinat sprite. Ini contohnya. Posisi kemiringan sprite, seperti ini misalnya. Visibilitas sprite bisa ditampakkan dan bisa juga tidak ditampakkan. Ukuran sprite dan memberi nama sprite. Berikutnya yang terakhir 2 tombol di bawah ini. Yang ini sprite bottom dan yang ini backdrops. Tombol ini digunakan untuk memilih objek yang digunakan. Kita lihat di sini, banyak sekali pilihan objek yang diberikan. Kita bisa menggunakan objek yang kita inginkan. Lalu yang backdrops ini digunakan untuk menambah background pada objek. Di sini juga banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, begitulah sahabat belajar bagian-bagian dari aplikasi Scratch. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat belajar. Untuk cara join ke Scratch, kita lanjut di sini saja ya. Sekalian, tuntas materi pertamanya tentang Scratch. Baik. Cara untuk join-nya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita klik tombol Join Scratch ini. Lalu kita diminta untuk membuat username. Sahabat belajar isi sesuai keinginan sahabat belajar ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, berarti username sudah digunakan oleh orang lain, maka kita harus menggantinya. Setelah username berhasil dibuat, lalu kita buat password di sini. Kita ketik ulang passwordnya di sini untuk konfirmasi. Lalu klik tombol Next ini. Lalu di bagian ini kita diminta untuk memilih negara tempat tinggal kita. Kita pilih. Lalu klik tombol Next lagi. Pada bagian ini kita diminta mengisi bulan dan tahun lahir. Lalu klik Next lagi. Setelah itu kita diharuskan memilih jenis kelamin. Setelah memilih, lalu kita klik tombol Next ini. Berikutnya, kita diminta alamat email sebagai media komunikasi dengan pihak Scratch. Salah satunya untuk melakukan konfirmasi join. Kita isi. Lalu terakhir kita klik tombol Create Your Account ini. Nah, di sini kita diminta melakukan verifikasi bahwa kita bukan robot. Di sini kita diminta memilih gambar hydrant. Kita pilih, lalu klik tombol Verify ini. Nah, ini adalah halaman ucapan selamat datang dari web Scratch. Kita klik simpan saja ini untuk menyimpan password akun Scratch di perangkat yang saya gunakan ini. Lalu kita klik Get Started ini, dan kita diarahkan ke halaman awal Scratch. Tapi ini belum selesai ya sahabat belajar. Sekarang, kita diminta untuk melakukan konfirmasi melalui email kita. Kita buka tab baru, lalu kita menuju ke Gmail kita. Kita buka email yang dari Scratch. Lalu kita klik tombol Confirm My Account ini. Setelah itu, kita diarahkan ke halaman ini, terakhir kita klik tombol OK, Let's Go ini. Maka selesailah langkah-langkah kita join ke Scratch. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan lebih leluasa. Demikian cara join ke Scratch. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.